Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang kaidah-kaidah istiqamah sampai kepada kaidah yang ke-6. Sampai kepada kaidah yang ke-6, kita sebutkan satu persatu terlebih dahulu, dari kaidah yang pertama sampai kaidah yang ke-6 secara cepat. Kaidah yang pertama, Syekh Abdul Razzaq dalam risalahnya ini mengatakan, al-istiqamatu minnatun ilahiyatun wahibatun rabbaniyatun. Istiqamah adalah karunia ilahi, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulan dari kaidah yang pertama ini, kita harus selalu berdoa dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik kepada hati kita untuk istiqamah. Dan ini pula yang kita baca sebenarnya setiap hari pada doa yang luar biasa, doa yang sangat mulia sekali, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk atau hidayah kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah istiqamah. Kita minta hidayah dan petunjuk kepada Allah agar kita diberikan karunia rizki berupa istiqamah, sebagaimana juga doa Al-Imam Hasan Al-Basri dalam masalah ini. Beliau berkata dalam doanya, Allahumma rzuqni al-istiqamah, ya Allah berikanlah aku rizki berupa istiqamah. Kemudian kaidah yang kedua, Syekh Abdul Razzaq mengatakan kepada kita, hakikatul istiqamah luzumul manhaj al-qawim wasiratil mustaqim. Hakikat dari istiqamah itu adalah komitmen di atas manhaj atau jalan yang lurus. Manhaj atau jalan yang lurus. Dan telah kita dapati pada kaidah yang kedua keterangan-keterangan para salafus salih tentang hakikat dari istiqamah. Di antaranya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an, beliau mengatakan bahwa istiqamah itu adalah bertauhid kepada Allah dan tidak berbuat syirik kepada Allah selama hidup di dunia ini. Itu istiqamah namanya. Kemudian Umar Al-Khattab, beliau mengatakan tentang istiqamah, yaitu memiliki sikap dan pandangan hidup yang jelas dan tidak pelin-pelan. Tidak pelin-pelan dalam kehidupan. Itulah istiqamah menurut Umar Al-Khattab radhiyallahu taala an. Kemudian menurut Ibnu Abbas, istiqamah itu adalah melaksanakan semua kewajiban-kewajiban agama. Itu adalah pandangan dari Ibnu Abbas mengenai istiqamah. Dan Imam Qurtubi menyimpulkan semua definisi dan hakikat istiqamah dari para ulama kita. Beliau mengatakan istiqamah itu adalah sikap lurus dan komitmen di atas semua ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ucapan, perbuatan, keyakinan sampai ajal tiba. Sampai ajal tiba. Ini istiqamah menurut Al-Imam Al-Qurtubi. Kemudian kaidah yang ketiga, Syekh Abdul Razzaq mengatakan kepada kita, aslul istiqamati istiqamatul qalbi. Pokok atau dasar dari istiqamah itu adalah istiqamahnya hati. Ini lantaran hati sebagai pimpinan atau raja bagi tubuh kita. Sebagaimana hadis Nabi SAW dalam Sahih Bukhari Muslim, Nabi bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahwa dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Apabila dia baik, baik pula lah anggota tubuhnya yang lain. Jika ia sudah rusak, rusaklah yang lainnya, kata Nabi. Itulah kata Nabi al-qalbu atau hati dalam bahasa dakwah kita ini. Kemudian juga kaidah ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh.
Tidak mungkin, kata Nabi, tidak mungkin iman seorang hamba itu istiqomah sampai hatinya yang istiqomah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kaidah yang ketiga. Kemudian kaidah yang keempat, Syekh Abdul Razak mengatakan kepada kita, al-istiqamatul matlubah minal 'abdi hiya sadad, fa illam yaqdir al-muqarabah. Istiqomah yang diharapkan dari seorang hamba adalah cocok dengan contoh Rasul dalam beragama. Jika belum mampu, berusahalah untuk terus mendekat dan terus mendekat kepada contoh Rasul dalam beragama. Yakni kaidah yang keempat ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sangat populer ini, inna ad-dina yusrun, sungguhnya agama Islam itu mudah. Wa la yushadid din illa ghalabah, dan tidak ada yang menyulitkan agama melainkan dia akan binasa, kata Nabi. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru, maka wajib bagi kalian untuk cocok dalam beragama dengan contohku, atau qaribu, yakni semakin mendekat, dan semakin mendekat dengan contohku dalam beragama, maka kalian akan diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW dalam beragama, yaitu kualitas dalam beribadah kepada Allah. Jadi yang diharapkan dalam beragama ini adalah kualitas, bukan banyaknya kita beragama, bukan banyaknya kita beribadah, tapi kualitas kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Tabarak atau Al-Mulk ayat 2, Allah berfirman, huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kata Allah. Dialah Allah yang telah mencipta kematian dan kehidupan guna menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya. Allah tidak pernah mengatakan siapakah di antara kalian yang paling banyak amalnya, tidak. Jadi Allah hanya mengatakan ayyukum ahsanu amala, yakni siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya. Jadi yang diharapkan dalam beragama adalah kualitas, bukan kuantitas. Sehingga bagi mereka yang hendak beristiqamah dalam agama ini berkewajiban untuk meningkatkan kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala agar semakin dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kaidah yang keempat. Kaidah yang kelima dikatakan oleh Syekh Abdul Razak, al-istiqamatu tata'allaqu bil aqwali wal af'ali wan niyat. Istiqamah itu terkait dengan ucapan, perbuatan dan niat. Tiga hal ini harus seimbang, yakni harus kompak, serempak, ya, sejalan antara ucapan, perbuatan dan hati, semuanya harus ya seimbang, yakni kompak begitu. Bukan seperti yang kita lihat di zaman Nabi, yakni orang-orang munafikin, orang-orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tentunya berlainan antara hati mereka dengan lisan mereka, antara hati mereka dengan perbuatan mereka. Jadi hati mereka menyembunyikan kekufuran, hati mereka menyembunyikan kebencian terhadap Islam dan kaum muslimin. Hati mereka tidak senang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Inilah hatinya orang-orang munafik di zaman Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa berkeinginan istiqamah, hendaknya lisannya, hatinya dan perbuatannya itu ya sejalan. Dan hal ini juga sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh wa la yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuh, kata Nabi. Tidak mungkin iman seorang hamba itu istiqamah sampai hatinya yang istiqamah, dan tidak mungkin hati seorang hamba istiqamah sampai lisannya istiqamah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berkenaan dengan kaidah yang kelima yang telah kita jelaskan. Kemudian yang keenam, kaidah yang keenam yang telah kita jelaskan pula, Syekh Abdul Razak mengatakan, la takunul istiqamah illa lillah wa billah wa ala amrillah. Istiqamah tidak akan tegak kecuali pertama lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dijalani karena Allah. Kemudian yang kedua billah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwa hati kita ini lemah, kita ini memiliki banyak kekurangan,
Tanpa pertolongan Rabbul Alamin, tidak mungkin hati kita istiqamah dalam kebaikan-kebaikan. Ini pula yang kita minta sebenarnya setiap hari dalam salat kita. Kita ucapkan dalam salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami minta pertolongan. Jadi untuk beribadah kepada Allah, kita wajib minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Kata Nabi SAW dalam hadis yang sangat populer, sering didengar oleh para jamaah. Nabi SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jaz. Kata Nabi, bersungguh-sungguhlah atas apa yang bermanfaat bagi dirimu dan minta tolonglah kepada Allah. Minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersikap lemah, kata Nabi. Jangan bersikap lemah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam semua amal ibadah, dalam semua kebaikan-kebaikan, kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang dapat membantu kita, yang dapat menolong diri kita. Ini kaidah yang ke-6. Kemudian yang ketiga, ini kurang, wa ala amrillah, dan istiqamah akan tegak yaitu di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala, di atas perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang akan kita jelaskan pada siang hari ini kaidah yang ke-7, ke-8, ke-9, ke-10 jika memungkinkan. Kaidah yang ke-7, Syekh Abdul Razak mengatakan kepada kita, 'alal 'abdi mahmastaqam alla yattaqil 'ala 'amalih. Seorang hamba walaupun sudah berusaha untuk istiqamah, jangan mengandalkan, jangan bersandar pada amalnya semata. Jangan bersandar pada amalnya semata. Ya, ini tidak boleh seorang hamba merasa pede dengan amal-amalnya yang telah dia kerjakan, yang sudah dilakukannya dahulu itu. Maka kita dengarkan di sini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Aisyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saddidu wa qaribu wa abshiru." Wajib bagi kalian untuk cocok dalam beragama dengan contohku. Wa qaribu, atau semakin mendekat dengan contohku dalam beragama. Wa abshiru, maka akan diberikan kabar gembira oleh Allah. Fa innahu la yadkhulul jannata ahadan amalu. Sungguhnya seorang tidak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dengan sebab amalnya, kata Nabi. Dengan sebab apa? Dengan sebab amalnya, kata Nabi. Kemudian para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Bagaimana dengan dirimu wahai Rasul? Kata Nabi yang mulia, "Wala ana," sama juga dengan diriku, bahwa amal-amalku tidak bisa memasukkan diriku ke dalam surga. Lihat, itu amal-amalnya Rasulullah, amal-amalnya Nabi Muhammad, yang kita ketahui, yang kita yakini bahwa semua amal-amal Rasul diterima oleh Allah. Kalau kita belum tentu. Kalau amal-amal kita belum tentu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu amalnya Nabi Muhammad, tidak bisa memasukkan dirinya ke dalam surga. Kemudian apa yang bisa memasukkan diri Rasul ke dalam surga? Nabi mengatakan, illa ayyataghammadani Allahu minhu bimaghfiratin wa rahmah, kecuali jika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada diriku ampunan dan rahmatnya. Jadi yang memasukkan seorang, yang memasukkan seorang itu ke dalam surga, atau dimasukkan ia ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan rahmat Allah atau berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, si hamba itu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Jadi bukan amal-amalnya. Ini juga sesuai dengan kehidupan kita di dunia ini. Para jamaah bisa hadir di majelis ini, bisa melakukan amal salih, yaitu duduk dan mendengarkan kajian ilmiah seperti ini, adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berkat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah taufik kepada hati para jamaah untuk melangkahkan kaki hadir di majelis ilmu seperti ini. Jadi amal-amal kita nanti, amal-amal orang yang beriman nanti di dalam surga, itu untuk menunjukkan tingkatannya di surga, untuk menunjukkan tingkatannya di surga. Karena surga itu banyak tingkatannya. Ada berapa? Ada
100 tingkatan. Mi'atu darajah kata Nabi, bahwa surga itu memiliki 100 tingkatan. Nah, amal-amal itulah yang akan menunjukkan ya tingkatan keberapa untuk si hamba tersebut di dalam surga. Contoh, ketika seorang dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan perintahkan kepada hamba ini, apa perintahnya? Iqra wartaki. Bacalah Al-Qur'an sebagaimana yang engkau baca di dunia atau sebagaimana yang engkau hafalkan di dunia, dan naiklah pada tingkatanmu di surga ini. Yakni ayat yang terakhir yang dia baca di surga itulah yang menunjukkan tingkatannya di surga. Apakah tingkatan yang paling tinggi, tingkatan yang sedang, atau tingkatan yang bagaimana? Tergantung amalnya, tergantung usaha manusia di dunia ini, tergantung usaha manusia di dunia itu. Itulah amal salih, amal baik yang dibawa oleh seorang hamba nanti di akhirat akan menentukan tingkatannya di surga. Jadi masuknya seorang hamba ke dalam surga adalah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan amal-amalnya. Jadi amal-amal kita tidak bisa menandingi nikmat surga, tidak bisa mengganti atau ya membayar atau ya menggantikanlah nikmat-nikmat surga. Nggak bisa seperti itu, karena nikmat-nikmat surga itu luar biasa besarnya, sedangkan amal-amal kita ini tidak ada apa-apanya pada dasarnya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah berkenaan dengan kaidah yang ketujuh, bahwa seorang hamba tidak boleh bersandar saja kepada amalnya, maka dia harus minta dan memohon kepada Allah agar Allah berikan rahmat kepadanya. Allah berikan rahmat kepadanya. Kemudian kaidah yang ke-8, Syekh Abdul Razak mengatakan kepada kita, thamratul istiqamati fid dunya al-istiqamah ala sirati yaumil qiyamah. Buah dari istiqamah dalam kehidupan dunia adalah istiqamah dalam melintasi sirat di negeri akhirat. Istiqamah dalam melintasi jembatan titian di negeri akhirat. Ini luar biasa. Ini adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah akan mudahkan bagi para hamba yang berusaha berupaya selama hidup di dunia untuk istiqamah, maka kelak di negeri akhirat akan diberikan kemudahan oleh Allah untuk istiqamah di dalam melintasi jembatan titian sirat yang melintasi neraka. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran kepada kita, penjelasan kepada kita mengenai golongan-golongan manusia yang kelak akan melintasi sirat, jembatan tersebut. Di antara golongan manusia itu ada yang kecepatannya melintas sirat seperti al-barq, seperti kilat yang menyambar. Atau ada pula di antara mereka katorfi, seperti kedipan mata, seperti kedipan mata, cepatnya luar biasa. Kemudian ada pula yakni karih, seperti angin yang berhembus dengan cepat. Ada pula karikab, seperti orang yang mengendarai kudanya dengan cepat. Ada pula yakni seperti orang yang berlari. Ada juga yang seperti orang yang berjalan. Ada pula kata Nabi seperti orang yang merangkak. Orang yang merangkak ketika melintasi atau melewati as-sirat atau jembatan tersebut. Dan banyak di antara manusia yang jatuh bergelimpangan ke dalam api neraka. Wal-iyadzu billah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Tentunya Nabi Muhammad SAW adalah manusia pertama yang akan melintas sirat. Kemudian beliau akan berdoa kepada Allah untuk kita selaku umatnya ketika kita melintas sirat nanti. Apa kata Nabi dalam doanya? Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkan umatku, selamatkan mereka. Ya Allah, selamatkan mereka, selamatkan mereka ketika melintas jembatan atau sirat. Inilah kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita selaku umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istiqamah di dunia akan berbuah nanti di akhirat, yaitu istiqamah dalam melintasi sirat atau jembatan atau titian. Dan ketahuilah bahwa kehidupan di dunia ini penuh dengan rintangannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huffatin nar bisyahawat wa huffatil jannah
ya bil makarih fi ma ma'nah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa neraka itu diliputi oleh hal-hal yang disenangi oleh syahwat manusia, oleh nafsu manusia. Adapun surga diliputi oleh hal-hal yang tidak disukai oleh jiwa manusia. Nah, inilah yang kita lihat. Kenyataannya demikian. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa surga itu diliputi oleh hal-hal yang tidak disenangi oleh jiwa manusia. Ya, contohnya misalnya salat subuh, ya, sedang nikmat-nikmatnya tidur, azan berkumandang, hayya 'ala shalah, hayya 'ala shalah, as-salatu khairum minan naum, kan begitu. As-salatu khairum minan naum. Nah, inilah yang kita lihat bahwa surga itu, kata Nabi, diliputi oleh hal-hal yang sebenarnya tidak disukai oleh jiwa manusia. Maka bagi mereka yang berusaha berupaya untuk istiqamah dalam kebaikan-kebaikan di dunia ini, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat, yaitu berupa apa tadi? Berupa istiqamah dalam melintasi sirat atau jembatan di negeri akhirat. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat kaidah yang ke-9 sekarang. Kaidah yang ke-9 adalah al-mawani' min al-istiqamah, kata Syekh di sini, syubhat atau syahwat. Faktor-faktor yang dapat merintangi seorang dari istiqamah adalah syubhat dan syahwat. Berbagai macam syubhat, berbagai macam syahwat ini dapat merintangi hamba untuk istiqamah. Apalagi kita hidup di zaman seperti ini. Apalagi kita hidup di zaman seperti ini. Oh, luar biasa. Ya, syubhat luar biasa banyaknya. Syahwat juga luar biasa banyaknya. Inilah tantangan yang ya kita lihat di zaman kita sekarang ini. Maka ya, bagi mereka yang dapat menjaga diri dari berbagai macam syubhat dan syahwat, maka akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Rabbul Alamin. Maka orang-orang Yahudi rusak ilmu mereka itu dikarenakan mereka terkena apa? Mereka terkena apa? Syubhat atau syahwat? Mereka terkena syubhat. Ingat ini. Jadi orang-orang Yahudi, mereka rusak ilmunya karena mereka terkena syubhat, sehingga mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dari firman Allah, ghairil maghdubi alaihim. Bukanlah jalan orang-orang yang kau murkai, kata Allah. Adapun orang-orang Nasrani, mereka rusak amal-amal mereka karena mereka terkena syahwat. Mereka terkena syahwat, ya, sehingga mereka menjadi orang-orang yang tersesat, kata Allah Subhanahu wa taala. Waladdallin, kata Allah. Nah, inilah orang-orang Nasrani. Jadi sekali lagi, orang-orang Yahudi, ilmu mereka menjadi rusak lantaran mereka terkena syubhat. Kemudian orang-orang Nasrani, ya, amal-amal mereka menjadi rusak karena mereka terkena syahwat. Mereka terkena syahwat. Dalam hal ini, siapa saja yang imannya lemah, agamanya lemah, maka syaitan akan masuk mengganggu si hamba ini dari pintu apa? Dari pintu syahwat. Ya, apabila seorang imannya dan agamanya lemah, maka syaitan akan mengganggu si hamba ini dari jalan atau pintu syahwat. Tapi kalau si hamba dilihat oleh syaitan semangat beragamanya tinggi, tapi tanpa dasar ilmu, tanpa dasar ilmu, maka syaitan akan mengganggunya dari pintu, dari jalan syubhat. Maka lihat yang pertama tadi, hamba yang iman dan agamanya lemah, maka diganggu oleh syaitan dari pintu syahwat. Maka lihatlah, di antara kaum muslimin sendiri bergelimang syahwat, suka kepada perbuatan dosa dan maksiat, berjudi, berzina, mabuk-mabukan, narkoba, dan lain sebagainya. Nah, itu karena memperturuti syahwatnya. Berhasil syaitan mengganggu hamba seperti ini. Tetapi kalau syaitan melihat hamba yang kedua, ya, ada hamba yang semangat beragama tanpa dasar ilmu,
maka dihembus-hembuskan oleh syaitan dia dari pintu syubhat, maka larilah di antara orang-orang dari negeri ini bergabung dengan ISIS. Dari negeri-negeri yang lain mereka bergabung dengan ISIS misalnya, wal iyadzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Nah, itu karena mereka semangatnya tinggi dalam beragama tapi tidak memiliki ilmu, sehingga banyak syubhat di benak mereka. Sehingga di zaman pemerintah Ali bin Abi Thalib, kaum Khawarij dihadapi oleh pemerintah Ali bin Abi Thalib dengan dua kekuatan ilmu dan kekuatan militer. Kekuatan ilmu, tampillah Ibnu Abbas. Ya, untuk kekuatan ilmu, tampillah Ibnu Abbas sebagai ulama besar di zaman itu untuk menghadapi syubhatnya orang-orang Khawarij. Maka satu persatu syubhat orang-orang Khawarij ya dipreteli, ditelanjangi, ya, diluruskan oleh Ibnu Abbas, sehingga orang-orang Khawarij di zaman itu sebahagian dari mereka rujuk bertaubat, ribuan dari mereka bertaubat. Nah, ini dengan ilmunya Ibnu Abbas, ulama Islam ya di zamannya itu. Nah, kaum Khawarij yang tidak mau rujuk, tidak mau bertaubat, inilah yang diperangi oleh pemerintah Ali bin Abi Thalib, karena mereka jelas memberontak terhadap pemerintah yang sah. Jadi sekali lagi ya, mereka yang memiliki semangat beragama yang tinggi tanpa dasar ilmu, maka akan dimasukkan oleh syaitan berbagai macam syubhat ya. Jadi ilmu itu sebenarnya sebagai rem dalam kehidupan. Lihat kendaraan mobil ya, kalau tidak dibekali, tidak ada remnya, blong remnya, cuma ada gas saja, ini berbahaya sekali. Nah, itulah ya syubhat yang ada pada orang-orang seperti itu, orang-orang yang gulu, yang berlebih-lebihan dalam beragama, maka banyak memiliki syubhat. Dan perlu diketahui, syubhat dan syahwat nanti di negeri akhirat akan menjelma sebagai apa? Akan menjelma sebagai apa, Pak? Akan menjelma sebagai kalalib, kata Nabi, yakni kail-kail api neraka. Bahwa di kanan kiri jembatan, di kanan kiri sirat, ada kail-kail dari api neraka. Kail-kail api neraka atau kalalib, itulah syubhat dan syahwat. Jadi kalau si hamba dalam kehidupan dunia ini terkena syubhat, senang kepada syahwat, matinya wal iyadzubillah dalam keadaan seperti itu, belum sempat bertaubat, nanti di akhirat akan terkena kalalib syubhat, kalalib syahwat. Jadi kalalib atau kail-kail api neraka itu adalah jelmaan dari syubhat dan syahwat di dunia. Nanti di akhirat akan menjelma sebagai kalalib, kail-kail yang akan mengail siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya orang-orang yang terjerumus kepada syubhat dan syahwat, wal iyadzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan yang terakhir, kaidah yang ke-10, yakni at-tashabbuh bil kufar min a'zamil junuh 'anil istiqamah. Sikap tasyabbuh, yaitu menyerupai orang-orang non-muslim, menyerupai orang-orang kafirin, orang-orang musyrikin, juga dapat menjauhkan diri si hamba dari istiqamah ya. Jadi tasyabbuh menyerupai orang-orang non-muslim, yakni menyerupai bagaimana? Menyerupai ya kebiasaan-kebiasaan mereka, menyerupai yakni keyakinan-keyakinan mereka, menyerupai dari aktivitas keagamaan mereka. Maka ini yang terlarang, ini yang dilarang oleh agama ini. Maka Nabi SAW bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa menyerupai suatu kaum maka ia bagian dari mereka. Maka wajib bagi kita untuk hati-hati, waspada dari yang seperti ini. Tidak boleh menyerupai orang-orang non-muslim, orang-orang kafirin, musyrikin ya,
yang menjadi ciri khas mereka, kebiasaan-kebiasaan mereka atau bagian dari agama mereka. Dan Nabi sudah ingatkan dari 15 abad yang silam. Apa kata Nabi? La tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu hujra dabbin la dakhaltumuh. Kata Nabi SAW, nanti akan ada di antara umatku yang menyerupai orang-orang sebelum mereka, kaum atau umat-umat sebelum mereka, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Seandainya mereka masuk ke lubang biawak, juga akan diikuti oleh sebagian dari umatku itu. Kemudian di antara sahabat bertanya, siapa yang dimaksud wahai Rasul dengan umat-umat terdahulu? Apakah Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi, faman, kalau bukan mereka siapa lagi? Kalau bukan mereka siapa lagi, kata Nabi. Nah, kita lihat contoh yang nyata sekali dari sisi penampilan. Dari sisi penampilan kita lihat di antara umat Islam sendiri menyerupai orang-orang non muslim. Misal, ya, rambut kepala mereka modelnya koza. Apa Pak istilahnya? Istilah Nabi apa? Koza. Dan ini sudah dilarang oleh Rasul, diharamkan oleh Nabi. Apa koza itu? Apa koza? Dicukur sebahagian, misalnya ditinggalkan sebahagian. Ini namanya koza. Ini haram, ini telah dilarang oleh Rasulullah SAW. Karena ini menjadi ciri khas orang-orang kafirin, orang-orang musyrikin. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh yang demikian. Atau dari sisi penampilan lagi, misalnya ada orang punya jenggot misalnya dikonde, dikepang, bukan konde, dikepang, ya, diikat. Ini menyerupai perbuatan orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrikin di zaman dahulu. Di zaman dahulu sudah seperti itu orang-orang musyrikin, orang-orang jahiliyah seperti itu. Itu kelakuan mereka, kelakuan orang-orang non muslim. Atau ya misalnya pakai baju dari atas ke bawah kuning semua seperti biksu, menyerupai biksu. Nah, ini dilarang oleh agama, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi. Ya, masih banyak lagi. Misalnya juga dilarang oleh Rasul dari penampilan rambut yang sudah beruban dicat dengan apa? Hitam murni. Itu yang dilarang oleh Rasul. Yang dibenarkan apa? Hitam bercampur kemerah-merahan boleh, hitam bercampur ke kuning-kuningan boleh. Yang dilarang hanyalah hitam murni. Itu yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dicat hitam kemerah-merahan silakan, hitam ke kuning-kuningan silakan. Ya, nah, itu boleh. Ya, berdasarkan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan masih banyak lagi. Masih banyak lagi dari sisi penampilan yang tentunya kita harus perhatikan dalam hal ini. Tidak boleh menyerupai orang-orang kafirin non muslim. Ya, kaum muslimin memiliki ciri khas tersendiri sebagaimana yang diterapkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka bertasyabbuh, sekali lagi bertasyabbuh dengan orang-orang non muslim dapat menjauhkan kita dari istiqamah. Baik, saya kira inilah perjumpaan kita pada siang hari ini. Silakan jika ada pertanyaan, 1-2 pertanyaan silakan, boleh. Nah, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan tasawuf di Ustaz. Sekarang ini banyak sekali kehidupan kita itu tentang ulang tahun. Sampai yang namanya perusahaan saja mengadakan acara ulang tahun buat kita, misalnya seperti itu. Nah, apakah sebenarnya seperti acara ulang tahun atau perayaan-perayaan kecil yang bersifat bersukaria lah, tapi itu nanti berdoa kecil-kecil, mudah-mudahan panjang umur kayak gitu, itu termasuk tasawuf atau enggak? Kalau misalnya kita suatu saat karena budaya kita tidak seperti itu, bagaimana sikap kita? Nah, kalau kita ini mengucapkan selamat ulang tahun, kemudian kita didoakan gitu, apalagi kalau kita di grup WA gitu, atau di GBN itu, apa yang harus kita berbuat? Ataukah boleh-boleh aja? Terima kasih. Iya, berkenaan dengan perayaan hari ulang tahun ini tidak pernah kita lihat di zaman Nabi, di zaman para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Bahkan hari kelahiran Nabi saja diperselisihkan oleh para ulama, oleh ahli-ahli sejarah. Ada yang mengatakan bahwa Nabi itu lahir tanggalnya 12 Rabiul Awal,
Betul, itu yang populer, namun dhaif, lemah riwayatnya. Ada juga yang mengatakan bahwa Nabi lahir tanggal 9 Rabiul Awal. Ada juga, dan ini riwayat yang sahih, riwayat yang kuat menurut Al-Imam Al-Albani ya, dalam kitabnya Sahih As-Sirah Nabawiyah, dalam riwayat Imam Malik ya, bahwa Nabi itu lahir tanggal 8 Rabiul Awal. Nah, ini menunjukkan bahwa ahli-ahli sejarah saja berbeda pandangan. Dan memang di zaman Nabi tidak dikenal oleh bangsa Arab, bahkan jauh sebelum Nabi lahir, yakni bangsa jahiliyah sendiri, Arab jahiliyah juga tidak mengenal yang namanya hari ulang tahun. Sehingga di zaman Nabi ketika Nabi lahir tidak dikenal yang namanya hari ulang tahun. Nggak pernah ada di antara Khulafaur Rasyidin merayakan hari ulang tahun Nabi, nggak ada itu. Nggak ada memberikan Nabi selamat hari ulang tahun ya. Nggak ada itu. Nggak ada Khulafaur Rasyidin, para sahabat nggak ada yang berucap seperti itu kepada Nabi. Demikian pula para tabi'in, tabi'ut tabi'in tidak mengenal yang seperti ini. Tentu di zaman itu yang dikenal seperti ini dari orang-orang Nasrani. Dari orang-orang Nasrani, mereka biasa ya berfoya-foya, berpesta-pesta sebagainya, itu hal yang biasa bagi mereka seperti itu. Sehingga tentang hari kelahiran saja mereka merayakannya. Yang jelas, pertama, dalam hukum agama tidak ada yang seperti itu. Kemudian yang kedua, bagaimana sikap kita kalau kita mendapati seperti ini? Tiba-tiba kita masuk kantor, teman-teman kantor ya langsung tepuk tangan dan sebagainya, menyiapkan acara-acara bagi kita. Ya sudah, biarkan saja. Artinya kita nggak peduli yang seperti itu, dan kita nasihati mereka, tolong lain kali jangan seperti ini. Saya tidak meyakini apa yang Anda kerjakan. Dengan bahasa bapak lah, dengan bahasa masing-masing lah. Intinya ya kita tolak dengan cara yang halus, dengan cara yang baik, bahwa lain kali tidak boleh, lain kali tidak begini lagi, ya nggak adalah seperti ini, ya. Kita dakwahkan mereka dengan cara yang halus, yang baik, ya, sehingga mereka faham lah, mereka mengerti. Oh ya, berarti tahun depan kita nggak buat lagi lah seperti ini, kata mereka. Nah, intinya seperti itu. Intinya kita jelaskan dengan cara-cara yang baik kepada mereka bahwa yang seperti ini, mohon maaf, tidak ada contoh dari Nabi dan saya tidak berkeyakinan seperti ini, ya. Kurang lebih seperti itu. Intinya dengan bahasa masing-masing bisa ya kita menjelaskannya kepada mereka bahwa kita ini berlepas diri dari yang seperti ini, menolaknya dan tidak suka dengan acara seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan juga jangan pula oh diganti, ada inisiatif lagi, diganti saja, kita undang anak yatim. Ya sama juga seperti ini. Lari dari maksiat tapi jatuh kepada bid'ah. Lari kita dari maksiat tetapi jatuh kita kepada bid'ah misalnya. Ini sama juga, ya, lebih buruk lagi barangkali seperti ini. Yang jelas tidak dibenarkan kita untuk yakni mengadakan acara yang demikian. Allah taala alam. Nah, silakan, ada lagi? Baik, kalau tidak ada kita akhiri. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahu taala alam. Sanabina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.